Halo teman-teman, di video awal pasti teman-teman melihat beberapa tampilan gambar. Yaps, itu adalah beberapa gambar yang menunjukkan tentang uji asumsi klasik, baik itu proses di SPSS-nya maupun rumus-rumusnya. Tetapi di kesempatan ini saya Thomson Saragih dari Prodi Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Medan akan memberikan teman-teman sekalian tentang pedoman dasar uji asumsi klasik. Alangkah baiknya kita terlebih dahulu mempelajari pedoman dasar ini sebelum kita melangkah lebih jauh pada materi uji asumsi klasik ini, agar teman-teman dapat mengerti secara step by stepnya. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengertian uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear ordinary least square atau yang disingkat OLS terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Berdasarkan pengertian uji asumsi klasik tersebut, maka mungkin akan muncul beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian, yaitu antara lain, yang pertama, apa yang dimaksud dengan regresi linear OLS? Dan yang kedua, apa yang dimaksud dengan asumsi klasik? Dan yang ketiga, apa saja jenis asumsi klasik pada regresi OLS? Baik, saya akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, pengertian regresi linear OLS. Regresi linear OLS adalah sebuah model regresi linear dengan metode perhitungan kuadrat terkecil atau yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah ordinary least square. Di dalam model regresi ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar model peramalan yang dibuat menjadi valid sebagai alat peramalan. Syarat-syarat tersebut apabila dipenuhi semuanya, maka model regresi linear tersebut dikatakan blue. Blue adalah singkatan dari best linear unbiased estimation. Untuk syarat-syarat pada regresi linear OLS, mungkin kita akan membahasnya di video selanjutnya ya. Selanjutnya, pengertian asumsi klasik. Asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Dan yang terakhir, jenis asumsi klasik pada regresi linear. Sebelum kita membahas lebih jauh apa saja asumsi klasik yang harus dipenuhi pada regresi linear OLS, alangkah lebih baik jika kita membahas dulu bahwa regresi OLS ada dua macam, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Yang pertama, regresi linear sederhana atau disebut dengan simple linear regression adalah regresi linear dengan satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Sedangkan regresi linear berganda atau disebut juga dengan multiple linear regression adalah regresi linear dengan satu variabel terikat dan beberapa variabel bebas. Arti kata beberapa maksudnya adalah dua variabel atau lebih. Selanjutnya, uji asumsi klasik pada regresi linear sederhana terdiri dari yang pertama, data interval atau rasio, yang kedua, linearitas, yang ketiga, heteroskedastisitas, yang keempat, outlier, yang kelima, autokorelasi, tetapi hanya untuk data time series atau runtut waktu. Sedangkan uji asumsi klasik pada regresi linear berganda terdiri dari yang pertama, data interval atau rasio, yang kedua, linearitas, yang ketiga, normalitas, yang keempat, heteroskedastisitas, yang kelima, outlier, yang keenam, multikolinearitas, yang keenam, autokorelasi, tapi hanya untuk data time series atau runtut waktu. Dari penjelasan regresi linear sederhana dan regresi linear berganda, maka dapat kita simpulkan bahwa asumsi klasik antara regresi linear sederhana dan berganda hampir sama. Tetapi letak perbedaannya hanya pada uji multikolinearitas, di mana syarat tersebut hanya untuk regresi linear berganda. Oke teman-teman, sekian penjelasan saya tentang pedoman dasar uji asumsi klasik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian untuk mempelajari uji asumsi klasik ini. Sekian video saya, terima kasih.